Di perusahaan negeri terdapat 3 tingkat. Tingkat ketiga adalah petugas kebersihan. Tingkat kedua adalah profesor. Tiap hari melakukan penelitian tapi harus diakui mereka baik. Tingkat teratas adalah atasan. Tiap hari selalu melecehkan petugas kebersihan. Dan tokoh utama wanita ada di tingkat ketiga tidak ada yang perhatiin. Namanya Eliza, dia bisu. Kebiasaannya tiap hari adalah merebus telur, merobek kalender, dan membersihkan sepatu. Kalau diamati secara jelas, kamu akan melihat 3 bekas cakaran di lehernya. Dia ada 2 teman baik, Zelda yang suka mengeluh dan Giles yang seorang seniman. Hari itu, di ruang penelitian kedatangan sebuah alat misterius. Dalamnya terisi cairan warna hijau. Eliza yang kepo langsung menyentuh tabung itu. Tidak lama muncul sebuah tangan dari dalam. Eliza dan rekannya pun diusir keluar ruangan. Pintu ditutup. Makhluk apa yang tersembunyi di dalam tabung? Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari ruang penelitian. Bos Jeff keluar dan jatuh sujud. Mimik wajahnya sangat pucat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Eliza dan rekannya disuruh untuk membersihkan ruangan. Eliza menemukan makhluk aneh di dalam tabung tadi. Dia adalah manusia mermaid. Eliza seperti tidak takut dengannya. Esok pagi, Eliza datang ke ruang penelitian mengetok telur rebus. Mermaid itu muncul dari dalam air. Dia perlahan mendekat dan mengeluarkan auman. Eliza meletakkan telur di atas kolam. Mermaid itu mengambilnya dan masuk ke air. Setelah itu menjenguk mermaid sudah menjadi kebiasaan Eliza. Eliza memainkan lagu untuknya, mengajarinya bahasa isyarat, hubungan keduanya pun semakin dekat. Tapi itu tidak bertahan lama. Dalam pikiran Jeff, penelitian adalah kekerasan. Dia dendam karena jarinya dipatahkan mermaid, bahkan sekongkol dengan atasan untuk membedah tubuhnya. Sekeras apapun profesor menasihatinya juga tidak mempan. Eliza yang sembunyi melihat semuanya, dia pun tiba-tiba kepikiran sebuah ide yang berani. Eliza bersiap menyelamatkan mermaid di dalam ruangan yang penuh CCTV ini. Jika dia telat menyelamatkan mermaid, maka dia riwayatnya akan tamat. Tapi, bagaimana cara petugas kebersihan peringkat terendah menyelamatkan mermaid? Langkah pertama, dia membuat identitas palsu. Kedua, menghindari area CCTV dan membawa mermaid pergi. Tapi langkah pertama sudah bermasalah. Identitas palsu Giles ditemukan. Jeff segera pergi mencegah. Tapi saat menyelamatkan mermaid, dia ketahuan oleh profesor. Profesor tidak mencegah, malahan diam-diam membantu mereka. Seperti memberinya sekotak bubuk kimia dan memberitahunya menggunakan air khusus berbahan kimia untuk merendamnya, kemudian memasang bom di bawah kotak listrik. Zelda juga membantu memanipulasi jam masuk kerja Eliza. Kemudian mereka pun pergi dengan mobil. Rencana kabur ini berhasil. Eliza membawa mermaid pulang ke rumahnya dan merendamnya di kolam yang diberikan bahan kimia sesuai apa yang profesor bilang. Eliza menghitung bahwa tanggal 10 nanti akan ada hujan lebat. Dia pun memutuskan mengembalikan mermaid ke laut. Kedatangan mermaid membuat wajah Eliza lebih tersenyum. Giles tidak berhenti mengingatkan bahaya padanya. Interaksi mereka dari hati ke hati membuat mereka jatuh cinta. Mermaid yang menghilang di ruang penelitian membuat Jeff melakukan pemeriksaan pada karyawan. Eliza dan Zelda masuk ke ruangan. Untungnya mereka memanipulasi jam kerja berhasil pas curiga. Profesor bersiap undur diri saat mermaid menghilang. Jeff semakin curiga jika kehilangan mermaid berhubungan dengan profesor. Dia pun datang ke rumah profesor dan mengancamnya untuk jujur. Profesor pun dibunuh. Mermaid keluar dari bak air saat Giles tertidur. Tidak hanya memakan kucing peliharaannya, tapi juga melukai lengannya. Eliza mencarinya di berbagai tempat dan menemukannya di bioskop. Mermaid menonton film di dalam bioskop yang sepi. Untungnya, Eliza menemukannya dan membawanya pulang. Mermaid menyembuhkan luka di tangan Giles yang dibuatnya. Bahkan rambutnya mulai tumbuh. Itu membuatnya semakin yakin mermaid mempunyai kekuatan dewa. Tubuh mermaid semakin memburuk karena terlalu lama meninggalkan air, bahkan siripnya mulai rontok. Kondisinya semakin parah. Sampai di hari mengantar mermaid, Jeff juga mengetahui keberadaan mermaid dari suami Zelda. Eliza dan Giles membawanya ke tepi sungai. Giles berpamitan dengan mermaid. Mermaid meminta Eliza pergi dengannya, tapi Eliza tidak bisa hidup di air. Mereka pun terpaksa harus berpisah. Tiba-tiba terdengar suara tembakan menembak jantung mermaid. Mermaid terjatuh. Kemudian satu tembakan juga menembak Eliza. Eliza juga terjatuh. Giles memukul Jeff dengan kayu. Jeff juga terjatuh. Eliza sudah tidak bereaksi saat Giles menghampirinya. Kemudian muncul sinar biru dari tubuh mermaid. Mermaid bangkit berdiri, lukanya perlahan sembuh. Dia datang menghampiri Jeff dan membunuhnya.
Kemudian dia membawa Eliza pergi bersamanya. Mermaid mencium Eliza di dalam air. 3 garis bekas di leher Eliza berubah menjadi insang. Eliza terbangun, mereka berpelukan erat di dalam air. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.